Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Fadila dari kelas HP 6B ingin menjelaskan sedikit mengenai materi dari kelompok 6 yang membahas tentang pidana perampasan kemerdekaan. Langsung saja pada pengertian pidana perampasan kemerdekaan. Perampasan kebebasan atau perampasan kemerdekaan dapat diartikan bukan hanya pidana penjara saja, namun dapat didefinisikan sebagai sesuatu pembatasan kebebasan dalam segala bentuk. Sebagaimana definisi kebebasan merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa adanya kontrol dari orang lain atau lembaga yang bertindak tanpa paksaan. Pengaturan atau ketentuan hukum tindak pidana perampasan diatur dalam pasal 368 KUHP dan unsur objektif tindak pidana perampasan adalah memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan untuk memberikan atau menyalahkan hak miliknya. Perampasan kemerdekaan dalam konteks hukum mengacu pada tindakan atau proses penghilangan atau pembatasan kebebasan seseorang oleh pihak yang berwenang, yang seringkali terjadi dalam konteks hukum pidana atau hukum administrasi negara. Berikut adalah pemahaman lebih rinci tentang perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan adalah tindakan menghilangkan atau membatasi kebebasan individu untuk bergerak, bertindak, atau membuat keputusan sendiri. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk penahanan oleh otoritas kepolisian atau penjara atas dasar tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks hukum pidana, perampasan kemerdekaan terjadi ketika seseorang dijatuhi hukuman penjara atau ditahan oleh pengadilan setelah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan dan untuk menjaga ketertiban sosial. Perampasan kemerdekaan biasanya dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang telah ditetapkan, termasuk penangkapan, penyelidikan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Penahanan seseorang biasanya memerlukan dasar hukum yang kuat seperti surat perintah penangkapan dari pengadilan atau otoritas yang berwenang. Perampasan kemerdekaan adalah konsep yang penting dalam sistem hukum negara karena melibatkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Perlakuan yang adil dan proporsional sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dalam penerapan hukum pidana di seluruh dunia. Namun dalam hal ini, perampasan kemerdekaan yang dimaksud adalah bagi para tahanan tersangka pidana kejahatan. Bentuk hukuman pidana penjara dan kurungan merupakan pemindanaan dengan penahan kebebasan seseorang karena telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam pasal 22 KUHP. Hukuman pidana penjara dan kurungan merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim selain pidana mati, pidana denda, dan pidana tutupan. Hukuman penjara dan kurungan adalah suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim melalui sebuah putusan yang diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah di persidangan. Pidana penjara merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara dikaitkan dengan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Sementara itu, pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang yang melakukan pelanggaran. Dalam pasal 12 KUHP, hukuman pidana penjara dapat diberikan seumur hidup atau selama waktu tertentu, di mana waktu paling singkatnya 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Pidana penjara dikategorikan sebagai berikut. Pidana penjara berlaku untuk tindak kejahatan lebih berat. Pidana penjara mempunyai batas maksimal seumur hidup. Pidana penjara dalam menjalani masa pidana pekerjaan yang dilakukan seorang pidana lebih banyak dan lebih berat. Pidana penjara tidak dapat menjadi pidana denda, kebebasannya terbatas. Sementara itu, dalam pasal 18 KUHP, hukuman pidana kurungan paling sedikit dijatuhkan 1 hari dan paling lama adalah 1 tahun. Apabila lebih dari 1 tahun, maka yang dijatuhkan adalah pidana penjara. Pidana kurungan dikategorikan sebagai berikut. Pidana kurungan berlaku untuk tindak pidana pelanggaran atau secara umum tindak pidana kurungan diberikan kepada tingkat kejahatan yang lebih ringan. Pidana kurungan mempunyai batas hukuman 1 tahun. Pidana kurungan seseorang, pidana melakukan pekerjaan lebih sedikit dan lebih ringan. Pidana kurungan kebebasan seseorang, pidana lebih banyak. Pidana kurungan dapat menjadi pidana denda. Pidana perampasan kemerdekaan adalah proses pemidanaan yang bersifat merampas kebebasan dan hak-hak yang dimiliki oleh terpidana dengan dikelola oleh institusi penegak hukum sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan untuk menimbulkan efek jera. Pidana perampasan kemerdekaan di Indonesia dikategorikan dalam pidana penjara dan pidana kurungan. Hukuman pidana penjara dan kurungan merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim selain pidana mati, pidana denda, dan pidana tutupan. Hukuman penjara dan kurungan adalah suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim melalui sebuah putusan yang diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah di persidangan. Dalam KUHP, pidana perampasan kemerdekaan diatur dalam ketentuan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.
Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.